V4 engine, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Akhirnya penantian sampean semuanya terkabul kemarin. Secara resmi Yamaha Racing meluncurkan generasi terbaru dari senjata mereka untuk tahun depan, Cak. Jadi ini adalah Yamaha M1 V4. Dan teman-teman, reveal ini membuat kita terbuka. Mata kita benar-benar bisa memantau bagaimana sosok dari Yamaha M1 V4 yang ternyata memang berubah total, Mas. Cak, IWB sudah tekankan berkali-kali ke sampean semuanya. Sosok dari motor akan berubah itu adalah sebuah risiko yang nggak bisa dihindari. Sebab dengan V4 artinya Yamaha tidak lagi bisa menggunakan aero yang lama. Aeronya harus berubah mengingat karakter motornya berubah. Karakter motor nggak lagi sama dengan inline 4 yang pastinya bahkan behavior motor pada saat masuk tikungan atau entry corner juga berubah. Yang pertama itu, Cak. Yang kedua, pastinya Kang Mas, dengan model karakter V4 yang berbeda, maka Yamaha akan menggunakan new chassis, new aero, kelistrikan ataupun elektronik yang berbeda dalam arti settingannya. Dan itu jelas kita lihat bagaimana Yamaha berusaha keras untuk membuat atau meracik new generation M1 ini yang hanya 2 tahun. Ini luar biasa ya teman-teman. Kita harus berikan acungan jempol buat Massimo Bartolini yang meracik motor ini. Makanya Cak, jangan kaget. Desain dari New M1 jadi lebih kaya ala-ala Ducati, kalau kita harus jujur katakan demikian. Dan juga bagaimana detail motor ini yang semakin tidak lagi Yamaha yang kita kenal. Bagaimana bentuknya, yang mana jika masa lalu Yamaha terkenal dengan model yang runcing-runcing, kemudian tekukannya lebih lancip, tapi sekarang sudah mulai membulat dan ya mirip-mirip dengan motor-motor Eropa, Cak. Baik Ducati, Aprilia, KTM. Tapi tentu saja kita akan bedah detailnya seperti apa untuk memberikan gambaran ke sampean semuanya. Dan IWB akan share ke sampean apa yang dikatakan oleh Fabio Quartararo. Sebab teman-teman, Fabio telah melakukan tugasnya. Sudah ngetes generasi terbaru ini. Generasi yang ternyata kita lihat memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya, inline 4. Apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangannya, tenang Cak, kita akan bahas ke sana. Dan sebelum kita membahas detailnya untuk bagaimana feeling pengendaranya, bagaimana feeling pembalap saat ngetes termasuk Fabio, IWB akan jabarkan kesampean penampakan dari New M1 V4 yang memang berubah total. Sampai nitip saja sosoknya di sini, Cak. Nah, Cak, setelah kita melihat reveal yang dilakukan oleh Yamaha Racing, teman-teman semuanya, ini adalah sebuah bukti bagaimana sosok M1 yang kita kenal berubah total, Kang Mas. Depan, samping, dan belakang berubah drastis baik dari sasisnya, baik dari aeronya, dan juga bahkan dari proporsional untuk body-bodinya ini berubah. Teman-teman, perhatian IWB, pertama ada pada aero yang pasti memang berubah. Karakter motor dengan V4 ini berubah total. Tidak ada tersisa generasi sebelumnya dan makanya Cak, seperti yang sudah IWB share tadi, ternyata untuk generasi V4 ini memiliki kekuatan yang sangat bagus pada power delivery. Akan tetapi ternyata masih ada gejala bagaimana masuk ke tikungan pada entry corner motor sering terasa slide ataupun spin dibandingkan dengan generasi inline 4. Makanya teman-teman ada perombakan total. Kita lihat bagian area sini Cak, bagaimana Yamaha menekuk di bagian sayap yang bagian depan Kang Mas ya. Walaupun sama-sama 3 bilah tapi ada perombakan dari sisi shape-nya yang lebih frontal. Itu artinya memang sisi downforce menjadi fokus Yamaha. Mengingat untuk distribution weight-nya berubah, kekuatan dari depannya berubah, kekuatan traksi ban depannya sedikit berkurang dan lari ke belakang. Itulah kenapa diduga informasi dari Fernandez bahwa untuk masuk ke tikungan generasi V4 masih menjadi PR. Nah teman-teman kita lihat di sini ya, Yamaha berubah di bagian sayapnya, termasuk juga bagian downwash duct dan juga ground effect. Yang kalau kita lihat di sini ya, ada kayak kisi-kisi begitu, lebih lebar, lebih luas, agak ke bagian bawah, Cak. Lalu perombakan yang paling kentara ada di bagian sini, Cak. Jadi bagian ground effect-nya, di mana Yamaha membuat 2 jalur ya, teman-teman, 2 layer maksudnya.
Dan juga di bagian area sini ada kisi-kisi. Jadi beda dibandingkan dengan yang inline 4, ternyata V4 Yamaha lebih mengutamakan untuk mengatur temperatur engine. Jadi ada sirkulasi anginnya lebih luas. Saat ini silinder headnya sudah berubah. Silinder headnya depan 2 dan belakang 2, dan ini membutuhkan adjustment lagi untuk cooling sistemnya. Ini adalah sosok dari Yamaha V4 yang sudah di-reveal oleh Yamaha. Dan di sini juga kelihatan Cak ya, ada semacam kayak sirip ya. Jadi memang berubah total. Bahkan sasisnya pun tidak sama. Sasisnya, swing armnya ini adalah evolusi besar-besarannya dilakukan oleh Bartolini ya. Jadi Massimo Bartolini memang salah satu kepala proyek untuk generasi V4 Yamaha YZ RM1 ini. Bahkan juga informasi kita dapatkan Yamaha harus mengadjust ulang bekerja sama dengan Öhlins untuk merubah karakter dari suspensi depannya untuk menutupi kelemahan dari entry cornernya. Untuk saat ini informasi dari Fernandez ataupun juga Dovizioso, dia merasakan bahwa untuk masuk ke tikungan generasi V4 masih nervous ya, jadi masih kurang pede karena terasa slide, terasa goyang teman-teman. Jadi gripnya lebih bagus yang sebelumnya untuk depan, tapi belakangnya sudah jauh lebih bagus. Jadi artinya memang kelemahan Yamaha di masa lalu, inline 4-nya sudah mulai dibenahi dan cukup terbukti bekerja baik pada saat pengetesan, di mana traksi belakangnya sudah improve banyak sekali. Ini ya teman-teman, kita lihat ya sasisnya warna silver teman-teman, dan kalau kita perhatikan juga Nadia ini Cak, yang menjadi kunci di mana posisi dari engine V4 sudah berubah, bergeser dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi teman-teman dengan inline 4 di mana semua pistonnya jejer 4 di depan ya, jadi miring ke depan. Saat ini dengan perombakan engine V4 maka distribution weight-nya sudah jauh lebih rata. Kata Dovizioso, lebih normal bahasanya. Sebab jika kita lihat semua pembalap saat ini menggunakan, atau semua tim maksudnya ya, menggunakan motor V4. Dan ini dia ya perbedaan yang sangat terasa. Bagaimana kita lihat bagian depan sini, biasanya untuk yang inline 4 di sini lebih tebal Cak. Nah mungkin teman-teman melihat kok di sini lebih keker ya Cak EBB. Nah sebenarnya kalkulasi dari teknis ini lebih slim sebenarnya Cak. Mungkin karena ada ground effect-nya yang lebih gede ya teman-teman, memang lebih mekar sehingga kesannya lebih keker. Tapi sebenarnya secara dimensi informasinya lebih slim untuk bagian depannya. Akan tetapi di bagian belakang ini memang lebih tebal. Jadi kalau kita kalkulasi secara teknis, inline 4 ada 4 piston ke depan. Saat ini sudah berubah di mana 2 piston depan dan 2 piston belakang, jadi V begitu Cak. Dan ini membuat pergeseran dari distribution weight yang membuat bobot ke belakang lebih besar. Dan ini pun juga diimprove lagi oleh Yamaha dengan meracik bagian, nah ini dia Cak, bagian mesh dampernya yang sudah berubah total. Jadi teman-teman ada perombakan juga di bagian area belakang Mas ya. Belakang sini ya sekilas kayak mirip ala-ala Ducati, sebab memang secara pengembangan, mengingat Bartolini adalah sosok yang bekerja lama di Eropa, maka gak kaget lah ya teman-teman kalau dia banyak mengadopsi atau menggunakan ilmunya dengan meracik new Yamaha yang sudah, kalau kita katakan ya sudah mendekati desain ala-ala Eropa. Jadi kita lihat seperti ini Cak, dia modelnya vertikal ya, tebal demikian ya. Di sini modelnya vertikal kotak. Dan teman-teman seperti yang sudah IWB terangkan ke sampean semuanya sebelumnya, maka untuk model yang V4 ada knalpot bagian belakang. Jadi sudah kayak motor-motor Honda, Ducati, Aprilia, KTM. Jadi memang komposisinya berbeda ya. Swing armnya juga dirubah Cak. Swing arm ini adalah swing arm yang diracik khusus, sekali lagi dikembangkan khusus untuk menjembatani ya power delivery yang lebih smooth informasinya. Jadi kelebihan dari V4 ternyata power delivery-nya lebih terkontrol, itu kata Fernandez. Dan bentuknya juga berbeda, aluminium Cak. Ada coak-coakan di sini yang semuanya memang masih prototipe total. Jadi nanti Yamaha akan memastikan bagaimana respon dari motor setelah digunakan race panjang Cak. Nah seperti ini ya bentuknya. Ini garang sih, WB suka desainnya tuh lebih garang ya. Nggak seperti Yamaha yang kita kenal Cak. Ini berbeda ya. Bahkan juga aeronya yang belakang ya teman-teman juga berbeda. Ya kalau Yamaha sudah menggunakan model ala Dinklage Pawon ini cukup lama. Tapi kalau kita lihat di sini ada kayak sayap yang ya tidak mekar kiri kanan tapi lebih ke vertikal. Ini dari sisi kanan. Dari sisi kanan ini semakin jelas bagaimana komposisi bodi atau desain dari Yamaha M1 V4 yang memang betul-betul seperti Eropa banget, betul-betul kalau kita lihat meninggalkan model tradisional mereka yang banyak lancip dan pipih di bagian belakang. Sekali lagi lebih tebal. Bagaimana bentuk dari shape aero belakangnya, dan teman-teman juga kalau kita lihat di bagian area sini ini memang dipertebal
Dan apalagi di bagian center sini kita nggak akan melihat sebuah desain yang slim. Sebab Yamaha dengan V4-nya memang mengharuskan membuang posisi dari pistonnya ke belakang. Dan ini membuat secara desain untuk pengembangan engineering-nya memaksa di bagian center bodinya lebih tebal dan lebih kekar. Tapi mereka bisa merubah di bagian sini lebih langsing. Nah, lihat nih Cak ya. Jadi kalau kita lihat bodinya tuh sebenarnya di sini Cak. Ya kan melengkung di bagian dalam sini, memang slim. Tapi gede dari bodinya itu ya gara-gara ada tambahan di sini Cak. Sayap di bagian ground effect-nya. Ini adalah salah satu cara Yamaha untuk meningkatkan stability front end-nya. Sebab sejauh yang dites oleh Dovizioso, memang untuk V4 Yamaha terbaru ini lebih lemah bagian depannya tapi very strong untuk rear traction-nya atau bagian belakang. Traksinya bagus bagian belakang. Betul-betul membuat karakter dari Yamaha M1 masa lalu ini berubah total. Sebab dimana kita tahu sendiri bahwa kelemahan dari Yamaha M1 adalah sangat lemah di bagian traksi ban belakang. Tapi sekarang sudah berubah total, di mana kekuatan traksi ban belakangnya kuat, tapi dengan adanya pergeseran distribution weight membuat memang saat ini dikorbankan untuk bagian depannya. Jadi banyak yang bagian depan masih kurang traction dan itu membuat masuk tikungan masih ada feel sliding. Itu kata Fernandes ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Yamaha sebelumnya di mana sasisnya itu lebih mekar, maka untuk yang model V4 ini lebih slim. Lihat nih, tekukannya ke dalam Cak. Kalau yang dulu agak mekar begini ya. Inline 4 itu pasti jejer 4 dan itu membuat dimensi dari depan untuk engine-nya lebar, tapi dengan model V4 lebih slim, knalpotnya masih nongol di bagian arah sini, akan tetapi ada knalpot yang dari sini Cak. Itu suatu hal yang jamak. Jadi knalpot ini adalah untuk membuang atau pembuangan gas buang dari silinder head-nya di sini ya, pistonnya ada 2 piston. Di depan sini ada 2 piston, ini adalah untuk knalpot yang bagian depannya. Jadi bagian depannya dilempar ke sini, sementara untuk yang silinder bagian belakangnya dilempar ke sini. Jika kita lihat dari depan, seperti apa sosok Yamaha M1 yang V4. Setiap jengkal bodinya kayak cembung Kang Mas ya. Bahkan rem R-nya shape-nya berubah. Dan untuk ini dia Cak, yang Ibu tekankan tadi, bentuk dari sayapnya ditekuk lebih ke dalam. Sekali lagi ini adalah salah satu cara Yamaha untuk increase atau meningkatkan rasa pede bagi pembalap untuk masuk tikungan. Jadi ini adalah garis besar bagaimana Yamaha M1 yang terbaru, V4, yang akan digunakan Fernandes ya, Augusto Fernandes yang menggunakan di Misano untuk wildcard-nya. Nah, jadi itu Cak ya, sudah terang, padang jinglang, sudah jelas bagaimana sosok new M1 V4 yang memang berubah total. Nah, sekarang pertanyaan begini Cak. Apakah Fabio puas dengan generasi V4 ini? Mengingat, saya tahu sendiri sebelum reveal kemarin, sebenarnya Fabio juga sudah ngetes motor tersebut. Dan ternyata pada saat kita mengintip, memantau bagaimana untuk lap time-nya, berhasil kita lihat ada indikasi bahwa new V4 lebih lambat 1,5 detik dibandingkan dengan inline 4. Di mana kita melihat untuk lap time kemarin pada saat tes di kisaran 1 menit 39 detik. Sementara pada saat kemarin kita lihat di Barcelona, Fabio sukses menorehkan best lap-nya dengan M1 inline 4 di 1 menit 37-an detik ya. Artinya memang ada gap sekitar 1,5 detik. Apakah ini bagus? Tentu Cak, dengan motor yang masih prototype, motor yang masih belum fix, ini adalah sebuah lap time yang cukup bagus dari kacamata IWB. Makanya informasi dari Bartolini ya, untuk race nantinya, Fernandes adalah salah satu cara mereka mengumpulkan data. Jadi mereka nggak akan lihat hasil, tapi mereka ingin lihat bagaimana behavior motor, bagaimana karakter motor ketika ban sudah mulai habis, bagaimana motor dipakai geber terus hingga 22 hingga sampai dengan 24 lap. Semuanya akan didata oleh tim dari Yamaha. Jadi prototipe yang nantinya akan dikombin semuanya. Sebab tidak bisa Cak, motor itu kita hanya ngomong engine V4 bagus, nggak bisa. Semuanya satu kesatuan paket. Mulai dari sasisnya, mulai dari bannya, mulai dari elektroniknya. Nah, dengan menggunakan motor ini, full race nantinya akan membuat mereka memiliki data dan ini berguna bagi Yamaha untuk mengembangkan atau mengimprove hal-hal atau poin-poin yang masih lemah di sana. Itu Cak, yang bisa Ibu share semuanya. Jadi memang Fabio lebih lambat 1,5 detik ketika ngetes Yamaha V4, ya M1 V4, dibandingkan dengan inline 4 dan ini sudah cukup menjanjikan Cak. Ini menarik Cak ya. Jadi termasuk juga Gresini Cak. Ternyata Gresini saat ini sedang berusaha keras untuk mendekati Ducati. Mereka berharap mendapatkan GP26 tahun depan, mengingat mereka ingin support penuh Alex Marquez yang dipandang luar biasa. Jadi sekarang ini ada negosiasi yang sangat alot ya antara Gresini
dan juga Ducati, mengingat sama sendiri VR46 juga menuntut tahun depan tetap mendapatkan satu motor 2026. Jadi motor paling update, dan ini adalah sounding yang membuat kita juga penasaran ya. Dan Gresini sudah menyiapkan dana besar mengingat untuk menyewa GP26 atau motor terbaru dan juga full support dari factory ini tidak kecil, Cak. Tapi Gresini sudah bertekad bahwa mereka ingin mendapatkan new GP26. Jadi nantinya ya informasinya biar bisa bertarung dengan Marc Marquez ya harus menggunakan the same bike, itu cita-cita dari Gresini. Apalagi tahun depan Alex Marquez sepertinya memang punya ambisi untuk juara dunia. Itu, Cak, update terakhir, Kang Mas. Dengan segala penjabaran IWB tadi, New M1 kini sudah lebih normal seperti MotoGP bike. Sebab sebelumnya dengan inline 4 karakternya berbeda banget ya. Jadi riding style-nya harus berubah mengingat karakter dari inline 4 beda banget dengan V4 yang dipandang lebih friendly bagi pembalap MotoGP. Itu, Cak, ya, update yang benar bersama semuanya. Kita akan tunggu seperti apa race Misano, seperti apa juga Marc Marquez, seperti apa juga debut dari Yamaha dengan V4-nya. Kita akan pantau dan tentu saja, Cak, IWB akan update buat semuanya. Tenang, sama follow terus, sama pantau terus. Dan seperti biasa, kalau suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas, sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat